Selamat pagi, namo buddhaya, salam Pancasila. Saya Bini Wikanto dari Prodi Ilmu Komunikasi Buddha dalam mata kuliah Public Speaking akan membawakan topik literasi membaca untuk menyongsong Indonesia maju. Reading Literacy to Support Advance Indonesia. Nah, di sini saya mengutip kata-kata bijak dari salah satu tokoh yaitu Helmi Yahya. Orang yang tidak banyak membaca pasti tidak banyak tahu. Orang yang tidak banyak tahu sangat dekat dengan kebodohan, dan kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Indonesia saat ini memiliki cita-cita serta impian yang besar ke depannya, yang mulai digaungkan dari tahun-tahun sebelumnya oleh pemerintah. Untuk Indonesia 2045 atau Indonesia masuk ke masa keemasan, yang kita kenal dengan istilah 4.0 atau 5.0 untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, SDM berkualitas, budi pekerti luhur, salah satu pilar dari beberapa pilar untuk mewujudkan Indonesia di tahun 2045 yang dibisikkan pemerintah, yaitu pembangunan manusia, penguasaan iptek. Pembangunan di sini dari segi pengetahuan masyarakatnya, wawasan intelektualnya, serta mampu penguasaan terhadap teknologi. Untuk mewujudkan hal tersebut bukan suatu perkara yang mudah, tetapi membutuhkan kerja keras dari pemerintah serta peran serta dari masyarakat itu sendiri. Tanpa dukungan masyarakat, masalah SDM yang kurang, masalah ekonomi, kemiskinan, masalah pernikahan dini, putus sekolah, serta tingkat kriminalitas tidak dapat terselesaikan secara tuntas. Sebagai generasi muda, salah satu contohnya kita sebagai mahasiswa, figur dari seorang pembelajar, figur dari seorang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, apa yang bisa kita lakukan? Membaca merupakan jendela dunia, kunci mempelajari segala ilmu pengetahuan, informasi sehari-hari yang berdampak besar bagi kehidupan. Dengan memiliki kemampuan membaca, seorang dapat menjalani kehidupannya dengan kualitas yang lebih baik. Terlebih lagi, sekarang di era yang semakin modern, tingkat persaingan, kompetensi yang ketat, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan serta teknologi menjadi tonggak utama bagi individu dalam persaingan dan bertahan di era globalisasi saat ini. Berdasarkan hasil survei mengenai status literasi digital atau literasi digital, Indonesia berdasarkan Kadata Insight Center, hasil survei status literasi digital di Indonesia 2021 memuat ringkasan eksekutif sebagai berikut. Berdasarkan Kadata Center Index mengeluarkan oleh Kominfo, literasi digital Indonesia 2021 berada di level yang sedang dengan skor 3,49, pengukuran dengan kerangka indeks literasi digital tahun 2021. Menggunakan 4 pilar, yaitu kecakapan digital, digital skill, kedua itu digital etika digital, digital ethics, ketiga digital safety, dan yang terakhir itu budaya digital, digital culture. Dari penelitian tersebut juga mengukur perilaku akses internet berdasarkan akses internet pada masyarakat. Masyarakat biasanya mengakses internet di mana melalui handphone dengan jam yang digunakan untuk mengakses internet sekitar 7-10 jam, mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Penggunaan internet banyak dilakukan untuk berkomunikasi melalui WA, Messenger, menggunakan media-media sosial mencari informasi. Masyarakat
paling banyak mendapatkan informasi dari media sosial WhatsApp dan Facebook. Namun media sosial Facebook dan WhatsApp dianggap paling sering ditemukan menyajikan hal-hal yang berbau kebohongan, yaitu hoax, yaitu di mana orang menyebarkan informasi yaitu tanpa menyaring sebelum men-sharing, yaitu mendapatkan informasi tanpa melihat kejelasan asal beritanya dari mana, udah kredibel beritanya. Dengan sumber-sumber yang tidak jelas, masyarakat membagikan informasi, menyebarkan hal tersebut akan membuat berita-berita bohong, yaitu berita hoax itu sendiri. Dengan rendahnya tingkat literasi membaca Indonesia tentu mempunyai dampak bagi masyarakat itu sendiri, baik dari diri kita, anak-anak kita, bahkan orang tua kita. Setidaknya itu ada 8 dampak fatal dari tingkat literasi yang rendah. Yang pertama itu kebodohan masyarakat yang tidak berujung dan terus menerus. Yang kedua, tingkat produktivitas manusia yang rendah. Jadi sebab sulit untuk maju. Ketiga, mudahnya pendidikan berhenti atau masih tingginya angka putus sekolah pada anak-anak. Keempat, kemiskinan yang tidak terobati bahkan makin meluas. Kelima, kriminalitas premanisme yang meninggi menjadi sebab tidak tertib masyarakat. Yang keenam, sikap bijak yang gagal menyeleksi setiap informasi dan perilaku komunikasi emosional dan penuh sentimen, seperti yang saya jelaskan tadi tentang literasi digital, yang dimana masyarakat menyebarkan informasi tanpa melihat kejelasannya, kredibelnya berita, asal menyampaikan informasi. Yang ketujuh, pernikahan di bawah umur akan sering terjadi. Dan terakhir, yaitu tingkat kualitas gizi anak yang buruk. Banyak yang melahirkan dengan tidak normal akibat belum pas untuk menikah, dan tingkat kematian pada anak yang semakin meningkat. Kenapa dari literasi membaca bisa terjadi gizi buruk? Karena literasinya rendah berdampak pada pendidikan. Pendidikan yang rendah akan menyebabkan anak-anak kita masih usia SMP, kadang SD, SMA, mereka menikah. Umur belum pas tentu untuk mengandung, untuk membuahi itu tidak bagus. Artinya kualitas dari anak tersebut tidak baik, tidak bagus. Tentu akan menghasilkan gizi buruk pada anak itu sendiri. Nah, Indonesia sudah mengalami dampak dari kurangnya literasi membaca dalam bentuk digital. Salah satu buktinya dari hasil penelitian dalam riset yang dirilis oleh Microsoft, tingkat kesopanan netizen Indonesia memburuk 8 poin ke angka 76, di mana semakin tinggi angka tingkatnya kesopanan semakin memburuk. Survei yang sudah memasuki tahun kelima tersebut mengalami sekitar 16.000 responden dari 32 wilayah yang diselesaikan selama kurun waktu bulan April hingga Mei 2020. Responden tersebut mencakup dewasa, remaja, mengukur tentang online mereka dan pengalaman mereka menghadapi risiko online. Ada 3 faktor yang mempengaruhi resiko kesopanan netizen di Indonesia. Yang pertama paling tinggi adalah hoax dan penipuan yang naik 13 poin menjadi 47%. Kemudian faktor ujaran kebencian yang naik 5 poin menjadi 27%. Dan ketiga adalah kriminalisasi sebesar 13% yang turun sebanyak 13% yang turun. Kita sebagai mahasiswa
kita sebagai masyarakat Indonesia sudah cukup jelas kita melihat peristiwa-peristiwa dari rendah literasi membaca itu sendiri. Sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dari segi pengetahuan serta wawasan yang lebih luas dan berintelek, di mana mahasiswa dielu-elukan untuk menjadi agen perubahan negara dan bangsa, tentu sangat dibutuhkan kontribusi serta peran kami oleh adik-adik kami, orang tua kami, serta masyarakat. Mari generasi muda kita bergerak menjadi agen perubahan dari hal yang kecil sekalipun. Kalau bukan kita, siapa lagi? Di akhir pembahasan, saya akan menutup dengan sebuah pantun, yaitu pantun kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Di ujung buku, cerita berhenti, namun pengetahuan tak pernah mati. Dalam halaman kata-kata tercetak ilmu dan wawasan terpatri. Pantun lagi nih. Burung nuri, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.